Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Dewi Handayani dengan NIM 180210163 dari Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Malikul Saleh, dengan mata kuliah Administrasi Pengelolaan Barang dan Jasa. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pergudangan logistik. Baiklah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pergudangan logistik. Jadi, pergudangan asal katanya dari gudang yang artinya rumah atau bangsal untuk menyimpan barang-barang. Jadi, pergudangan di sini dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dipakai dan berkaitan dengan penyimpanan barang-barang atau bekal. Kegiatan pergudangan tidak hanya merupakan kegiatan penyimpanan barang saja, melainkan proses penanganan barang mulai dari penerimaan barang, pencatatan, penyimpanan, pemilihan, penyortiran, pemberian label, sampai proses pengiriman barang. Jadi, menurut pendapat Sukadarto tahun 2001, pergudangan merupakan kegiatan-kegiatan penampungan, penyimpanan, pengamanan, dan pendistribusian penyaluran barang-barang yang menjadi kebutuhan bagi setiap organisasi. Selanjutnya, ciri-ciri gudang yang baik adalah sebagai berikut. Yang pertama, terjaganya kualitas dan kuantitas barang. Yang kedua, tertatanya barang. Yang ketiga, peningkatan pelayanan pendistribusian. Yang keempat, tersedianya data dan informasi yang lebih akurat, aktual, dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang kelima, kemudahan akses dalam pengendalian dan pengawasan. Dan yang terakhir itu ada tertib administrasi. Setelah kita mengetahui ciri-ciri gudang yang baik, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang fungsi pergudangan. Apa itu fungsi pergudangan? Yang pertama itu ada warehouse operasional, yang mana warehouse operasional digunakan untuk menyimpan raw material dan spare part yang nantinya akan dipergunakan dalam proses produksi. Dalam gudang operasional ini dapat pula disimpan barang-barang work in process. Yang kedua, fungsi-fungsi warehouse operasional ini sebagai berikut. Yang pertama, penerimaan atau receiving. Yang kedua, penyimpanan cadangan atau reserve storage. Yang ketiga, perintah pengambilan barang atau order picking. Yang keempat ada sortasi atau sortation. Yang kelima, penyusunan dan layanan nilai tambahan. Yang keenam, menyusun dan mengirim atau marshalling dan dispatch. Selanjutnya ada warehouse perlengkapan. Apa itu warehouse perlengkapan? Warehouse perlengkapan merupakan gudang yang digunakan untuk menyimpan perlengkapan yang akan digunakan untuk memperlancar proses produksi. Perlengkapan merupakan barang yang digunakan untuk proses produksi tetapi tidak akan ditemui di finish good, karena barang ini hanya berfungsi membantu proses produksi. Setelah proses produksi berakhir, barang ini akan dikembalikan ke gudang perlengkapan, biasanya berdekatan dengan line produksi. Selanjutnya ada warehouse barang jadi. Warehouse barang jadi merupakan gudang yang disiapkan oleh perusahaan untuk menyimpan barang jadi atau produk dari akhir proses produk, atau dapat juga berupa barang-barang atau produk yang siap didistribusikan atau dijual. Selanjutnya ada fungsi penyimpanan dan perawatan. Fungsi penyimpanan merupakan fungsi paling mendasar dari gudang, adalah tempat penyimpanan barang,
Tujuan dari warehouse management adalah bagaimana menggunakan ruang atau spasi optimal untuk menyimpan produksi dengan biaya tertentu. Fungsi penyimpanan mengatasi perbedaan dalam jumlah yang diinginkan dan waktunya. Barang-barang juga harus dirawat sesuai dengan jenis barang tersebut. Pengelolaan barang berdasarkan bahan pembuatannya serta perawatannya antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu ada barang-barang dari logam, dan yang kedua ada barang dari kertas, yang ketiga barang mudah terbakar karena meningkatkan temperatur, dan yang keempat itu ada barang dari kayu. Selanjutnya, selain merawat barang sesuai dengan jenis bahannya agar barang tetap dalam kualitas yang baik, maka banyak hal yang perlu diperhatikan. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain: yang pertama, melakukan pengecekan barang dan melakukan perawatan secara periodik. Yang kedua, menjaga gudang dari kebocoran atap. Yang ketiga, menghindari penempatan barang yang dapat mempengaruhi kualitas maupun kerusakan barang. Yang keempat, mengecek instalasi listrik secara periodik. Yang kelima, menyediakan alat pemadam kebakaran. Dan yang terakhir, ada memberi alas untuk setiap barang agar terhindar dari kelembapan. Baiklah, hanya itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.